Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Dayat, NIM 1924 dari mata kuliah Desain dan Analisa Algoritma kelas B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas praktikum minggu 12 dan 13 yaitu brute force and decrease and conquer. Nah, langsung saja ke soalnya. Untuk soal pertama, sebuah array A dari 1 hingga N yang memiliki N elemen berisi N-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Demikian ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan di gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah urutan bilangan yang terdapat kosong. Harusnya 8 ini kosong. Nah, untuk soalnya, desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Langsung saja ke codingannya. Jadi untuk nomor 1, desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Nah, di sini merupakan algoritma untuk mencari sebuah bilangan yang tidak digunakan tadi, yang kosong. Nah, di sini saya mempunyai fungsi devforce dengan data, maka terdapat variabel count sama dengan 1. Nah, di sini terdapat perulangan. For i in data, jika i sama dengan non, maka return ke count. Nah, jika else, maka count plus 1. Nah, jika tidak memenuhi, maka akan return false. Nah, di sini saya mempunyai data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini terdapat data kosong seperti soal tadi, lalu sampai 10. Langsung saja ke codingannya, kita run. Nah, jadi elemen kosong adalah 8. Nah, di sini. Selanjutnya adalah jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal A tergolong brute force. Nah, mengapa? Kita mencari pengertiannya dulu. Jadi, mengapa algoritma yang telah ada di desain di soal A tergolong brute force? Nah, di sini terdapat pengertian brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Nah, jadi mengapa algoritma tadi, yaitu algoritma force tadi, itu merupakan brute force karena algoritma tadi itu memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, nomor 1, yaitu desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi decrease and conquer. Dan modifikasilah binary search. Nah, langsung saja ke codingannya. Di sini saya mempunyai variabel yaitu ARR dengan data yang sudah saya masukkan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 hingga 10. Nah, di sini saya mempunyai fungsi def cari yaitu ARR dan K, maka status sama dengan fast. Untuk fast ini dimulai dari 0 dan yang terakhir itu learn dari ARR ini. Lalu di min 1. Nah, di sini juga terdapat perulangan. Well first kurang dari sama dengan last, maka integer first plus last itu nanti akan dibagi 2. Jadi ditambahkan dulu lalu bagi 2. Nah, jika ARR match sama dengan K, maka status sama dengan true. Lalu terdapat break. Nah, jika else, jika K lebih besar daripada ARR dengan array match tadi, maka first sama dengan match plus 1. Jika else, maka last sama dengan match min 1. Nah, jika status sama dengan true, maka kita
menggunakan fungsi cari ini tadi dengan AR K plus 1. Jika status sama dengan false, maka print angka yang tidak ada di dalam array tersebut, lalu K. Oke, langsung saja kita run. Nah, jadi angka yang tidak ada di dalam array tersebut adalah 8. Ini sama saja, bedanya terdapat di sini, karena tadi di soalnya desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi decrease dan conquer. Dengan hint modifikasilah dengan binary search gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau yang tadi menggunakan strategi brute force, kalau yang ini nanti menggunakan strategi decrease dan conquer. Nah, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong decrease dan conquer. Nah, karena kita harus tahu dulu apa sih decrease dan conquer itu, yaitu metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Nah, algoritma decrease dan conquer adalah algoritma yang bekerja dengan membuat suatu permasalahan semakin kecil dengan mengurangi jumlah masalah pada setiap langkahnya. Dan itu algoritma decrease dan conquer itu juga mempunyai pengertian merupakan algoritma yang bekerja dengan membuat suatu permasalahan semakin kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Seperti itu. Jadi, karena kita sudah mengetahui pengertiannya, maka bisa disimpulkan di sini di codingan ini merupakan suatu algoritma untuk mencari bilangan menggunakan strategi decrease, dan conquer. Seperti itu. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B plus B hingga plus B sebanyak A kali. Lalu soal yang pertama, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Nah, jadi di sini saya mempunyai dev hitung dengan inputan A dan B. Nah, B sama dengan B plus A-1 kali B. Lalu di return A kali B. Nah, untuk inputannya sendiri itu saya mempunyai semisal inputan A adalah 6 dan inputan B adalah 4. Maka jika kita run, hasilnya adalah 144. Seperti itu. Yang B, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain di soal A tergolong brute force. Ya seperti awal tadi, karena di algoritma tadi itu memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas. Seperti itu. Selanjutnya adalah desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease dan conquer. Hint, A kali B sama dengan A per 2 dikali 2B. Jika A ganjil, A kali B sama dengan A-1 per 2 dikali 2B plus B. Lakukanlah terus sampai A sama dengan 1. Langsung saja ke codingannya, yaitu di sini saya mempunyai fungsi dev hitung dengan parameter input A dan B. Nah, jika A itu modulus 2 sama dengan 1 dan A lebih besar sama dengan 1, maka B sama dengan integer dengan mencangkup hitung, lalu A-1 per 2, B dikali 2 dikali B ditambah B. Nah, jika A modulus 2 sama dengan 0, maka B sama dengan A per 2 dikali 2 dikali B. Jika A sama dengan 1, maka nilai akan kembali 1 atau return 1. Lalu, jika sudah memenuhi atau tidak memenuhi, maka return B kali A. Lalu di print hitung, kita memasukkan inputannya. Misal A-nya 3 dan B-nya 4, maka jika kita run, adalah hasilnya 36. Nah, untuk soal selanjutnya, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong decrease dan conquer. Seperti awal yang sudah saya jelaskan tadi, karena
algoritma yang bekerja dengan membuat suatu permasalahan semakin kecil supaya lebih mudah diselesaikan, seperti itu. Karena di sini juga sudah terdapat pengertian, apa namanya, diskresi dan konser, jadi kita bisa lebih mengetahui kenapa di dalam algoritma tersebut merupakan, menggunakan strategi diskresi dan konser, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.